Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya admin kinerja. Di sini saya akan membagikan tutorial mengenai penyusunan dan penilaian SKP untuk PNS yang mengalami mutasi baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal. Di sini saya akan mengambil contoh kasus untuk PNS atas nama Ronaldo dengan jabatan pelaksana dengan nama Jabatan Pengadministrasi Umum pada Subbagian Personil dan Umum Dinas Pendidikan dilantik menjadi Kasih Pendidikan terhitung mulai tanggal 7 Juli 2020. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka terlebih dahulu file PPK untuk PNS yang mutasi. Untuk file PPK mutasi di sini terdapat 6 sheet yaitu SKP 1, pengukuran 1, penilaian 1, SKP 2, pengukuran 2, dan penilaian 2. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat form sasaran kerja pegawai untuk bulan Januari 2020. Sesuaikan data kepegawaian PNS yang dinilai dengan kondisi per Januari 2020. Kita isikan NIP-nya, pangkat golongannya, jabatannya sesuaikan dengan SK Bupati nomor 656 tahun 2019 tentang penetapan nomenklatur jabatan pelaksana. Di sini nama jabatannya pengadministrasi umum. Unit kerja diisi dengan unit kerja lama sebelum mutasi. Kemudian kita isikan data dari pejabat penilai yang merupakan atasan langsung dari PNS yang dinilai di tempat lama. Sesuaikan mengacu ke Surat Edaran Bupati nomor 863/2339/BKS/PSDMB tentang penandatanganan penilaian prestasi kerja PNS. Kemudian NIP-nya, pangkat golongan ruangnya, jabatannya, unit kerjanya. Kemudian kita isikan butir kegiatan tugas jabatan dari PNS yang dinilai. Di sini butir kegiatan pengadministrasi umum adalah butir kegiatan pelaksana, bersifat teknik dan harus sesuai dengan tugas jabatannya yaitu pengadministrasi umum. Kemudian butir kegiatan harus jelas, dapat diukur, dapat dicapai dan memiliki target waktu. Untuk butir kegiatan di form sasaran kerja pegawai hanya memuat tugas pokok saja. Di sini saya munculkan butir kegiatan yang pertama yaitu mengagendakan surat masuk keluar. Kita targetkan outputnya sebanyak 500 surat. Untuk target mutu wajib 100%. Untuk target waktu pelaksanaan tidak wajib 12 bulan, sesuaikan dengan lamanya kegiatan. Tidak boleh menggunakan satuan waktu hari atau minggu atau tahun. Di sini kita gunakan 12 bulan. Biayanya kita strip, kemudian kita munculkan untuk butir kegiatan yang kedua yaitu menangani pengarsipan surat atau dokumen dengan target output sebanyak 500 berkas dengan target mutu 100% dengan waktu pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan. Untuk biayanya kita strip. Kemudian kita masukkan butir kegiatan yang ketiga dan seterusnya. Seperti biasa, untuk form sasaran kerja pegawai dibuat paling lambat 7 hari kerja pertama di bulan Januari. Di sini saya akan gunakan tanggal 2 Januari 2020 yang merupakan hari kerja pertama di tahun 2020. Kita isikan nama PNS yang dinilai dan nama pejabat penilai. Kemudian kita masuk pada pengukuran 1 yaitu sheet 2. Dikarenakan tanggal 7 Juli 2020 PNS atas nama Ronaldo dilantik menjadi Kasih, maka 1 hari sebelum tanggal 7 Juli 2020 butir kegiatan pelaksananya wajib kita hitung. Di sini kita akan menghitung jangka waktu penilaiannya yaitu terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 6 Juli 2020, 1 hari sebelum TMT perpindahan. Kita cek terlebih dahulu butir kegiatan tugas jabatannya. Di sini di form capaian sasaran kerja ada 5 butir kegiatan. Kita cocokkan dengan butir kegiatan yang di SKP. Butir kegiatan yang di SKP ada 6 butir kegiatan. Jadi kalau kita lihat di sini masih
terdapat kekurangan 1 butir kegiatan. Caranya di sini kita cek terlebih dahulu baris di pojok kiri. Ada baris yang di hidden. Kita munculkan terlebih dahulu baris yang di hidden. Kita taruh kursor di pojok kiri. Setelah muncul tanda panah ke atas dan ke bawah, kita klik kanan, kita unhidden. Untuk fungsinya adalah untuk memunculkan baris yang tersembunyi. Kita cocokkan kembali. Untuk butir kegiatan, di sini ada 6 butir kegiatan, di pengukuran ada 6 butir kegiatan. Kemudian biar nanti di lembar pengerjaan kita rapi, untuk baris yang tidak kita gunakan, kita hidden, yaitu dengan cara di blok dari baris yang tidak kita gunakan, di blok semua. Kemudian setelah muncul tanda panah ke kanan, kita klik kanan, kita hidden. Di sini untuk tiap butir kegiatan pada target terdapat 2 baris. Baris atas yaitu target awal. Di sini ada target output awal dan target waktu awal. Di baris bawah di sini ada namanya target penyesuaian, itu target output penyesuaian dan target waktu penyesuaian. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung lamanya penilaian di tempat lama. Kalau kita hitung dari 1 Januari sampai 6 Juli ada 6 bulan, 6 hari. Jadi di sini karena 6 hari kurang dari setengah bulan, jadi kita hitung genapkan menjadi 6 bulan. Jadi untuk target waktu awal yang sebelumnya 12 bulan, kita sesuaikan menjadi 6 bulan. Jadi kita buat target penyesuaian untuk waktu 6 bulan. Kemudian setelah itu kita buat target penyesuaian untuk outputnya. Di sini untuk membuat target penyesuaian output yaitu dengan cara mengalihkan target waktu penyesuaian. Di sini ada 6 bulan, kita kalikan dengan target output awal dibagi dengan target awal dari waktu pelaksanaan. Jadi dapatnya 250. Sekiranya nanti terdapat koma kita bulatkan, tapi karena ini genap jadi nggak perlu kita bulatkan. Itu berlaku untuk semua butir kegiatan. Untuk butir kegiatan yang kedua, tadi untuk waktu kita samakan, yaitu 6 bulan untuk target penyesuaiannya. Kemudian untuk target penyesuaian outputnya, seperti biasa tadi, yaitu dengan cara mengalihkan target waktu penyesuaian dikalikan dengan target output awal dibagikan dengan target waktu awal 12 bulan. Kemudian butir kegiatan yang ketiga kita buat target penyesuaiannya. Kita samakan waktunya 6 bulan untuk target penyesuaiannya. Kemudian kita buat target output penyesuaian yaitu dengan cara mengalihkan target waktu penyesuaian dikali dengan target output awal dibagi dengan target waktu awal. Dapat 100 untuk target penyesuaiannya, target output penyesuaian. Kemudian untuk target waktu penyesuaian butir kegiatan keempat kita buat 6 bulan. Kemudian kita buat target output penyesuaian untuk butir kegiatan yang keempat dengan cara mengalihkan target waktu penyesuaian dikalikan dengan target output awal dibagi dengan target waktu awal 12 bulan. Kemudian untuk butir kegiatan yang kelima kita buat target waktu penyesuaiannya 6 bulan. Kemudian kita buat target outputnya untuk penyesuaiannya yaitu dengan cara mengalihkan target waktu penyesuaian 6 bulan kita kalikan dengan target output awal 12 laporan dibagi dengan target waktu
waktu awal yaitu 12 bulan. Hasilnya 6 laporan. Kemudian di sini untuk butir kegiatan yang ke-6 kita buat target penyesuaiannya 6 bulan. Kemudian kita buat target output penyesuaiannya, yaitu kita kalikan target waktu penyesuaiannya 6 bulan dikalikan dengan target output awal 12 dokumen dibagi dengan target waktu awal 12 bulan. Kita dapati sebanyak 6 dokumen. Setelah itu kita cek terlebih dahulu untuk rumus tiap-tiap butir kegiatan apakah berfungsi dengan baik atau belum, yaitu dengan cara menyamakan realisasi dari output, mutu, dan waktu. Kita samakan dengan target penyesuaian di output, mutu, dan waktu penyesuaian. Di sini untuk surat kita buat realisasinya sesuai dengan target penyesuaian sebanyak 250 surat. Untuk mutu kita samakan 100%. Kemudian untuk bulan kita samakan dengan target waktu penyesuaiannya, yaitu 6 bulan. Jika didapat nilai penghitungan 276 dengan nilai capaian 92, berarti rumus di butir kegiatan pertama sudah berfungsi dengan baik. Seperti biasa, untuk nilai penghitungan didapat dari penjumlahan aspek kuantitas, yaitu realisasi output sebanyak 250 dikali dengan 100 dibagi target output penyesuaian 250, hasilnya 100. Kemudian dari aspek kualitasnya itu dengan rumus realisasi kualitas atau mutu 100% dikali dengan 100 dibagi dengan target kualitas 100%, hasilnya 100. Kemudian dari aspek waktu, karena waktu pelaksanaannya sama, maka kurang dari sama dengan 24%. Jadi kita gunakan rumus 1,76 dikali target waktu 6 bulan dikurangin realisasi waktu 6 bulan dikali 100 dibagi target waktu 6 bulan, didapat hasil 76. Jadi kita totalkan ketiga aspek tersebut bernilai 276. Kemudian untuk nilai capaian SKP didapat dari nilai penghitungan dibagi dengan 3. Kemudian kita cek kembali butir kegiatan yang kedua, yaitu kita sesuaikan antara realisasi dengan target penyesuaian. Di sini untuk output penyesuaiannya sebanyak 250, jadi kita samakan realisasi outputnya 250. Kemudian untuk mutu 100 kita samakan 100. Kemudian untuk waktu kita samakan realisasinya waktunya 6 bulan. Kemudian untuk butir kegiatan yang ketiga, untuk target output penyesuaiannya ada 100, jadi kita samakan untuk realisasinya 100. Kemudian untuk mutu kita samakan 100, kemudian untuk waktunya samakan 6 bulan. Kemudian untuk butir kegiatan yang keempat, kita samakan target outputnya 1 dokumen untuk target penyesuaiannya. Jadi kita samakan realisasinya 1 dokumen, kemudian untuk realisasi mutu 100%, kemudian untuk waktu realisasi waktu kita gunakan sama, yaitu 6 bulan sesuai dengan target waktu penyesuaian. Kemudian untuk realisasi dari butir kegiatan yang kelima, yaitu kita buat di sini sesuaikan dengan target output penyesuaiannya 6 laporan, kita samakan. Kemudian untuk satuan realisasi mutu 100%, kemudian untuk realisasi waktu kita samakan dengan target waktu 6
6 bulan. Kemudian untuk butir kegiatan yang keenam, kita samakan realisasinya dengan target penyesuaiannya, yaitu 6 dokumen. Kemudian untuk waktu kita samakan 100%. Kemudian untuk realisasi waktu kita samakan dengan target waktu penyesuaiannya 6 bulan. Kita cek jika didapat penghitungan keseluruhan tiap butir kegiatan 276 untuk nilai capaian 92, berarti sudah dapat kita pastikan kalau setiap butir kegiatan berfungsi dengan baik. Di sini ditunjukkan dengan nilai 92 keseluruhan. Kita akumulasikan 92 dikalikan dengan 6 dibagi dengan 6, hasilnya akan 92. Angka 6 di sini menunjukkan jumlah dari banyaknya butir kegiatan. Setelah kita pastikan rumus berfungsi dengan baik, kita delete terlebih dahulu untuk realisasi outputnya, untuk realisasi mutunya, kemudian untuk realisasi waktunya kita delete. Kemudian kita isikan realisasi dengan capaian yang kita dapat selama 6 bulan. Di sini dari target penyesuaian output 250, kita dapati realisasi sebanyak 245 surat. Untuk realisasi mutu tidak wajib 100%, mutu 91 sampai 100 yaitu hasil kerja sempurna, dan pelayanan di atas rata-rata, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan standar yang ditentukan. Kemudian mutu rentang dari 76 sampai 90 yaitu ditunjukkan dengan hasil kerja yang mempunyai 1 atau 2 kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, tidak ada revisi, dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan. Di sini karena hanya sekedar mengagendakan surat keluar masuk, jadi saya berikan mutu sempurna. Walaupun belum sempurna 100%, saya berikan mutu 91. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya kita samakan 6 bulan. Di sini saya sarankan untuk menyamakan antara target waktu penyesuaian dan realisasi waktu. Karena kalau efisiensi waktu lebih dari 24% akan diberikan nilai cukup atau buruk. Jadi saran saya di sini gunakan waktu yang sama agar didapat nilai baik. Kemudian untuk butir kegiatan yang kedua, di sini dari target penyesuaian 250 terrealisasi sebanyak 245 berkas dengan mutu 10%. Untuk waktu pelaksanaan kegiatan terrealisasi selama 6 bulan. Kemudian untuk butir kegiatan surat menyurat, butir kegiatan yang ketiga, di sini ada target penyesuaian untuk waktu 6 bulan sebanyak 100 surat, jadi terrealisasi sebanyak 97 surat untuk 6 bulan dengan mutu. Karena ada 1 atau 2 kesalahan kecil dalam pengetikan, kita berikan mutu senilai 88. Untuk realisasi waktu selesai dalam waktu 6 bulan. Kemudian butir kegiatan yang keempat yaitu menyusun rencana kebutuhan barang inventaris dari target penyesuaian 1 dokumen untuk 6 bulan terrealisasi sebanyak 1 dokumen dengan mutu. Karena terdapat 1 atau 2 kesalahan kecil dan ada sedikit revisi, jadi kita gunakan mutu senilai 80. Untuk realisasi waktu selesai dalam waktu 6 bulan. Kemudian untuk butir kegiatan yang kelima, di sini ada
target penyesuaian 6 laporan, jadi terrealisasi sebanyak 6 laporan. Untuk realisasi mutu, karena ada 1 atau 2 kesalahan kecil, kita beri nilai mutu 90. Kemudian untuk waktu, selesai dalam waktu 6 bulan. Kemudian untuk butir kegiatan yang ke-6, yaitu membuat laporan bulanan. Di sini dari 6 dokumen yang kita targetkan, di target penyesuaian, untuk 6 bulan terrealisasi sebanyak 6 dokumen dengan mutu 90, terrealisasi dalam waktu 6 bulan. Tiap-tiap target awal yang di atas jangan lupa di garis tengah. Fungsinya di sini adalah menyatakan kalau target awal, baik itu target output atau target waktu awal, sudah tidak digunakan. Jadi yang kita gunakan adalah target penyesuaian yang di bawah. Untuk realisasi capaian hasil kerja selama 6 bulan ditutup di hari terakhir sebelum TMT SK mutasi. Di sini SK mutasinya tanggal 7 Juli, jadi karena di sini tanggal 6 Juli itu hari kerja, kita tutup pada tanggal 6 Juli 2020. Ditutup oleh pejabat penilai di tempat lama. Kemudian kita masuk pada penilaian pertama, yaitu buku catatan penilaian perilaku kerja. Buku catatan penilaian perilaku kerja di sini adalah untuk merangkum hasil kerja selama 6 bulan, outputnya dengan perilaku di tempat unit kerja lama. Di sini saya masukkan periode penilaiannya, yaitu dari tanggal 1 Januari 2020 karena kita menilai tahun 2020 sampai dengan 1 hari sebelum SK pelantikan, yaitu 6 Juli 2020. Kemudian untuk penilaian SKP sampai dengan tanggal 6 Juli, 1 hari sebelum SK pelantikan yang kita tutup tadi, yaitu senilai 87,67. Jadi nilai SKP ini diambil dari nilai capaian selama 6 bulan di tempat lama. Jadi kita samakan 87,67 sudah sesuai. Di sini diberikan nilai perilaku oleh atasannya diambil dari standar nilai PPK di perilaku tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Dengan nilai orientasi pelayanan 77, integritas 77, komitmen 78, disiplin 78, kerjasama 78. Kepemimpinannya kita strip karena tidak ada nilai kepemimpinan. Kita jumlahkan di sini hasilnya 388 dengan nilai rata-rata 77,60. Jadi untuk penjumlahan tanpa nilai kepemimpinan dibagi dengan 5, hasilnya 77,60. Kemudian di sini diisikan dengan data dari pejabat penilai Saudara Ronaldo, yaitu Saudara Neymar, dengan NIP. Sudah kita munculkan NIP-nya. Setelah itu, jadi buku catatan perilaku kerja ini digunakan untuk standar penilaian di jabatan berikutnya. Nanti diakumulasikan di SKP 2. Kemudian di tempat baru kita buat SKP baru, yaitu dengan jabatan baru. Di sini kita isikan data kepegawaian dari Saudara Neymar kembali. Di sini untuk form sasaran kerja kedua diisi sesuaikan dengan kondisi bulan Juli, terhitung mulai tanggal mutasi, yaitu tanggal 17 Juli 2020. Kita isikan Saudara Ronaldo, kemudian NIP-nya, kemudian pangkat golongan ruangnya, kemudian jabatan diisi dengan jabatan baru setelah mutasi,
yaitu sebagai kasih pendidikan dasar. Kemudian unit kerjanya diisi dengan unit kerja baru. Kemudian untuk kita isikan pejabat penilainya, yaitu pejabat penilai di tempat baru, di jabatan baru, yaitu sesuaikan untuk aturan pejabat penilai dan atasan pejabat penilai masih mengacu ke Surat Edaran Bupati Kapuas Hulu nomor 863/2339/BKS/PSDMB tentang penandatanganan penilaian prestasi kerja PNS. Di sini saya munculkan nama pejabat penilainya atas nama Ronaldo, pangkat golongan ruangnya, kemudian jabatannya, kemudian unit kerjanya. Di sini kita akan memasukkan kegiatan tugas jabatan dari saudara Ronaldo sebagai kasih pendidikan dasar. Untuk butir kegiatan pejabat eselon, baik itu eselon 4 ke atas atau eselon 5 ke atas sudah menggunakan butir kegiatan yang bersifat manajerial dengan penambahan kata kerja seperti merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, membagi tugas, melaksanakan, menyiapkan bahan, membimbing, memeriksa, mengecek, mengontrol, membuat laporan, dan lain-lain yang bersifat manajerial. Di sini saya contohkan untuk butir kegiatan yang pertama, yaitu menyusun rencana kerja seksi pendidikan dasar. Angka kredit kita strip karena tidak ada angka kredit. Kemudian untuk target output kita buat 2 dokumen. Untuk satuan output pejabat struktural tidak boleh menggunakan satuan kegiatan orang atau kali. Untuk target mutu wajib 100%. Untuk target waktu di SKP 2 sesuaikan dengan sisa waktu di tahun berjalan terhitung mulai tanggal SK mutasi, sesuaikan dengan lamanya kegiatan yang dilakukan, tidak boleh menggunakan satuan waktu hari atau minggu. Di sini akan kita gunakan waktu 1 bulan. Untuk biaya kita strip. Kemudian untuk butir kegiatan yang kedua, yaitu melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data guna perumusan kebijakan. Di sini kita strip untuk angka kreditnya, kita targetkan sebanyak 2 dokumen. Untuk target mutu wajib 100. Kemudian untuk target waktu pelaksanaan kita gunakan waktu 6 bulan. Jadi di sini untuk target waktu di SKP 2 tidak boleh melebihi sisa waktu di tahun berjalan di tempat baru terhitung mulai tanggal 7 Juli. Jadi di sini masih tersisa sisa waktu sampai dengan 31 Desember, terdapat sisa waktu 6 bulan. Kita munculkan butir kegiatan yang ketiga. Untuk satuan outputnya, targetnya sebanyak 1 dokumen. Untuk target mutu wajib 100%. Untuk waktu lamanya kegiatan itu 6 bulan. Untuk biaya tetap kita strip, kita munculkan butir kegiatan yang keempat. Kemudian kita munculkan target outputnya sebanyak 6 laporan dengan target mutu 100%. Untuk target waktu pelaksanaannya 6 bulan. Untuk biaya kita strip karena bukan pengguna anggaran. Kemudian seperti biasa untuk SKP 2 itu dibuat terhitung mulai tanggal SK mutasi. Jadi di sini karena SK mutasinya tanggal 7 Juli dan 7 Juli merupakan hari kerja, kita gunakan tanggal 7 Juli 2020. Tadi di hari pertama masuk kerja di tempat baru. Di sini kita isikan PNS yang dinilai saudara Ronaldo, kemudian di sini kita isikan nama pejabat penilai di tempat baru. Kita masuk pada pengukuran kedua. Untuk pengukuran 2, untuk jangka waktu penilaiannya terhitung mulai dari tanggal SK mutasi, tanggal pelantikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Karena di sini
tadi pelantikannya tanggal 7 Juli, jadi kita isikan 7 Juli sampai dengan 31 Desember 2020. Kemudian kita cek terlebih dahulu kegiatan tugas jabatannya, apakah sudah sesuai dengan butir kegiatan yang di form sasaran kerja kedua. Di sini ada 4 butir kegiatan, di pengukuran 2 harus ada 4 butir kegiatan. Di sini kita cek sudah sesuai, ada 4 butir kegiatan, jadi tidak perlu menambah lagi. Untuk mengecek apakah rumus sudah berfungsi dengan benar atau tidak, yaitu kita sesuaikan dulu antara realisasi dan target. Di sini ada 2 target output, jadi kita sesuaikan realisasinya 2. Kemudian untuk mutunya kita samakan 100. Kemudian untuk waktu kita samakan 1 bulan. Jika didapat nilai 276 dan nilai capaian SKP 92, maka rumus sudah berfungsi dengan baik di baris pertama. Kemudian di baris kedua kita samakan untuk outputnya 2 dokumen, kemudian untuk mutu 100%, untuk waktu pelaksanaannya 6 bulan, didapati nilai 276 dan 92, berarti rumus sudah berfungsi dengan baik. Kemudian di sini untuk butir kegiatan yang ketiga, realisasinya kita samakan 1 dokumen, untuk mutunya kita samakan 100%, kemudian untuk waktu samakan 6 bulan, berarti 276 dan 92, berarti sudah sesuai. Kemudian untuk butir kegiatan yang keempat kita samakan lagi 6 laporan, kemudian untuk mutu 100, untuk waktu pelaksanaan 6 bulan. Jadi sudah kita dapati semua. Untuk nilai penghitungannya semuanya 276, untuk nilai capaiannya senilai 92. Dari keseluruhan butir kegiatan, nilai capaian keseluruhan butir kegiatan kita jumlahkan, dibagi dengan 4, dapatlah nilai capaian SKP. Di sini tidak ada tugas tambahan, sekiranya ada tugas tambahan dimasukkan di baris yang pertama di tugas tambahan. Jadi untuk penghitungannya dikosongkan langsung dengan nilainya. Jadi sifat tugas tambahan sifatnya menambah dan tidak mengebagi. Ini untuk butir kegiatan tugas tambahan 1-3 tugas tambahan nilainya 1, 4-6 tugas tambahan nilainya 2, 7 ke atas nilainya 3. Karena di sini tidak ada tugas tambahan, jadi kita kosongkan. Setelah kita cek rumusnya tadi sudah berfungsi dengan baik semua, kita delete terlebih dahulu realisasinya. Untuk realisasi output, mutu, dan waktu yang kita delete. Kemudian kita isikan realisasi atau capaian yang didapat selama 6 bulan di tempat baru sebagai kasih pendidikan dasar. Di sini dari butir kegiatan yang pertama, yaitu dari 2 dokumen yang ditargetkan, terrealisasi sebanyak 2 dokumen dengan mutu. Karena ada 1 atau 2 kesalahan kecil, jadi kita beri mutu senilai 90%, dengan waktu pelaksanaannya selesai dalam waktu 1 bulan. Kemudian untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan data, di sini dari target sebanyak 2 dokumen untuk 6 bulan, terrealisasi 2 dokumen dengan mutu, karena ada 1 atau 2 kesalahan kecil, jadi kita beri mutu 90. Selesai dalam waktu 6 bulan. Untuk menyiapkan bahan koordinasi kegiatan seksi Dikdas, dari 1 dokumen yang ditargetkan untuk 6 bulan, realisasi sebanyak 1 dokumen. Untuk mutu, karena ada 1 atau 2 kesalahan kecil, kita beri mutu 89. Kemudian selesai dalam waktu 6 bulan. Kemudian untuk butir kegiatan yang keempat, yaitu melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang berkaitan dengan pendidikan dasar sesuai dengan perintah pimpinan. Dari 6 laporan yang ditargetkan, terrealisasi 6 laporan dengan mutu 91%. Untuk waktu pelaksanaannya selesai dalam waktu 6 bulan. Di sini didapat nilai sebanyak nilai capaian
88,67. Untuk nilai capaian SKP harus bernilai baik minimal 76. Jadi nilai capaian SKP bisa naik bisa turun tergantung dari banyaknya output yang didapat. Untuk pengukuran 2 kita tutup pada tanggal 4 Januari 2021 dikarenakan pada tanggal 31 Desember 2020 kita cuti bersama. Kemudian kita masuk pada sheet yang ke-6 yaitu penilaian 2. Di sini kita lihat terlebih dahulu nilai sasaran kerja pegawainya. Nilai sasaran kerja pegawai di form PPK PNS ini didapat dari penjumlahan dari nilai capaian SKP sebelum dilantik ditambah nilai capaian SKP setelah dilantik, yaitu 6 bulan dibagi 2. Di sini diambil dari nilai capaian di pengukuran 1 SKP di tempat lama sebagai pelaksana ditambah dengan nilai pengukuran 2 yaitu nilai capaian SKP di tempat baru sebagai Kassidikdas dibagi 2. Dapatlah nilai sasaran kerja pegawai sebanyak 88,17. Kemudian untuk nilai perilaku kita ambil standar dari nilai perilaku di buku catatan perilaku kerja. Jadi di sini kita ambil, kita kopikan, kemudian kita pastekan di penilaian perilaku. Kita ambil value, hanya ambil nilainya saja, kemudian ditambahkan dengan unsur kepemimpinan. Nilai kepemimpinan hanya untuk pejabat struktural, kepala sekolah, kepala puskesmas, dan kepala rumah sakit definitif. Untuk jabatan fungsional umum, pelaksana maupun JFT yang mendapat tugas tambahan sebagai PLT, baik itu Kasih atau Kasubit, kepala sekolah, kapus, atau PLT kepala rumah sakit, tidak boleh mengisi nilai kepemimpinan. PLT hanya dihitung sebagai tugas tambahan. Kemudian kita sesuaikan nilainya di sini. Dari pejabat penilai diberikan nilai untuk integritas ada kenaikan senilai 78 dan orientasi senilai 78. Jadi untuk nilai rata-rata pejabat struktural didapat dari penjumlahan keseluruhan unsur nilai perilaku dibagi dengan 6. Setelah itu kita isikan nama dinasnya. Sini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kita isikan jangka waktu penilaiannya karena di sini kita menilai bulan tahun 2020. Jadi kita masukkan bulannya Januari sampai Desember 2020. Karena yang diminta hanya bulan. Kita cek terlebih dahulu nama PNS yang dinilai di PPK. Untuk PNS mutasi di PPK-nya data disesuaikan dengan kondisi per 4 Januari 2021 dikarenakan dengan nama jabatan baru yaitu sebagai Kassidikdas. Karena tadi kita dibuatnya tanggal 4 Januari 2021. Maka sesuaikan datanya dengan data di tanggal 4 Januari 2021. Kemudian untuk pejabat penilai sudah menggunakan atasan langsung setelah mutasi, yaitu sesuaikan dengan kondisi tanggal 4 Januari 2021. Kemudian kita isi atasan pejabat penilai sesuaikan dengan kondisi per tanggal 4 Januari 2021. Kemudian kita cek kembali karena dibuat PPK-nya tanggal 4 Januari 2021 dikarenakan tanggal 31 Desember 2020 cuti bersama, maka diterima oleh PNS yang dinilai Saudara Ronaldo di tanggal 5 Januari 2021, satu hari setelahnya. Kemudian karena di sini tidak ada keberatan dari PNS yang dinilai, maka cukup kita isikan tanggal 5 Januari 2021. PPK PNS dikembalikan lagi dari PNS yang dinilai ke pejabat penilai
di tanggal yang sama, yaitu tanggal 5 Januari 2021 di hari yang sama. Kemudian dari pejabat penilai dinaikkan ke atasan pejabat penilai pada tanggal 6 Januari 2021. Jadi kita isikan di sini keputusan atasan pejabat penilai atas keberatan, karena tidak ada keberatan, jadi tetap kita isikan tanggal 6 Januari 2021. Untuk kolom rekomendasi hanya diisi jika terdapat pejabat penilai maupun atasan pejabat penilai yang lowong atau belum definitif dan digantikan oleh pejabat setingkat lebih tinggi. Jadi di sini kita kosongkan. Kemudian untuk prinsip penandatanganan semuanya harus hari kerja. Sekian tutorial dari saya admin kinerja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.